Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas grafika komputer bersama saya Sidik Mkom. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang sintetik kamera. Ya, sintetik kamera ini bukan seperti kamera pada umumnya, tapi sintetik kamera ini adalah sebuah istilah yang membuat kita seperti memiliki cara pandang dari sudut lensa kamera. Ya. Jadi ini bukan salah satu jenis kamera terbaru, tapi ini adalah sebagai sebuah pendekatan perspektif atau cara pandang kita ya terhadap sebuah objek yang ada di world coordinate ya atau koordinat dunia ya. Baik, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Oke, jadi sintetik kamera adalah selama ini proyeksi perspektif dengan mata berada di sumbu proyeksi sangat membatasi sudut pandang. Nah, ini adalah merupakan adanya batasan ya. Jadi kalau kita melihat dengan perspektif mata gitu, jadi sangat terbatas untuk di dalam kita memandang sebuah objek. Jadi misalnya ada sebuah objek kemudian di capture menggunakan kamera, baik itu kamera konvensional maupun kamera smartphone, itu di sana kita akan melihat ada window ya, ada window yang nanti akan muncul di display kameranya. Artinya adalah di luar dari jendela itu adalah banyak bagian atau objek-objek lain yang tidak tercapture ya. Yang kedua, memutar objek agar memperoleh sudut pandang yang berbeda sangat tidak efisien. Jadi kalau kita misalnya ingin mengambil perspektif objek tersebut, sehingga kita akan atau kita harus merubah objeknya. Jadi setiap kita ingin melihat dari sudut pandang yang lain, kita harus rubah objeknya. Nah, ini kan berarti kan tidak efektif. Nah, diperlukan sebuah pendekatan lain ya di dalam mengcapture sebuah objek. Nah, ini yang disebut sebagai sintetik kamera atau kamera buatan ya. Jadi di sini ini kita bisa lihat ada cara kerja kamera yang selama ini kita tahu ya. Jadi di sana ada sebuah objek kemudian ditangkap oleh lensa, dengan adanya bantuan cahaya maka objek tersebut akan diterima oleh mata, atau objek tersebut akan diterima oleh media display atau teknologi display ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video berikut yang menjelaskan mengenai bagaimana sebuah kamera itu bekerja. Camera. A camera is a device that records images either as a still photograph or as moving images known as videos or movies. The term comes from the camera obscura, an early mechanism of projecting images. The camera obscura was first invented by the Iraqi scientist Ibn al-Haytham as described in his book of optics. The first camera that was small and portable enough to be practical for photography was built by Johann Zahn in 1685. The basic technology that makes all of this possible is fairly simple. A still film camera is made of three basic elements: an optical element, a chemical element, and a mechanical element. In this camera, there is only a single set of lenses for both viewing and photographing an image. Let's say you spot your dolphin and lift your camera to your eye. What happens?
First, light bouncing off the dolphin passes into the camera through a set of lenses and onto a mirror. From there, the light bounces up and into a funny-shaped piece of glass called a pentaprism. Once light enters the pentaprism, it bounces around in a complicated way until it passes through the eyepiece and enters your eye. When you press the button on the camera, the mirror flips up out of the way. Instead of bouncing into the pentaprism, light from the dolphin passes directly to the back of the camera. There it hits photographic film and starts a chemical reaction, or else it impacts an array of light-sensitive cells that releases a tiny electric charge in each activated cell. The flash in a camera is our attempt to light up a scene that's too dim to show up well, either on film or electronically. Oke, itu tadi merupakan menjelaskan mengenai bagaimana kamera itu bekerja, ya. Jadi kamera tadi ditemukan oleh Ibnu Al-Hatim, kemudian disebutkan oleh Johann Zahn, ya, yang dulu diawali dengan adanya kamera obscura, kemudian sampai dengan kamera yang saat ini sudah kita ketahui, ya, banyak teknologi dari kamera, baik yang analog kamera maupun yang digital kamera. Nah, tadi dijelaskan bahwa kamera itu pada dasarnya terdiri dari 3 elemen, ya. Jadi kamera tadi pada dasarnya terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen optical, ya, optical atau yang kita sebut sebagai lensa. Jadi objek itu pertama kali diterima oleh lensa, kemudian nanti akan diteruskan atau transformasikan kepada chemical, ya, chemical element. Jadi objek yang diterima oleh optical element kemudian diteruskan atau diterima oleh chemical element, nanti di situ akan di capture, ya. Nah, selama si pengguna kameranya belum menekan tombol shutter, ya, atau tombol untuk mengcapture kamera, maka pada saat si pengguna kameranya itu akan melihat ke layar, gitu, ya, maka dalam kondisi memang tidak terbalik, ya. Nanti pada saat si pengguna kamera itu menekan tombol shutter atau nanti maka gambarnya akan diterima oleh chemical, ya, oleh pita film, ya. Jadi selama belum menekan tombol shutternya, maka ya seperti cermin saja dia, jadi dia hanya belum tersimpan, ya. Nanti kalau sudah ditekan tombol shutternya, baru gambar atau objeknya itu akan disimpan ke dalam pita film. Nah, itu kalau yang masih menggunakan roll film, ya, untuk kamera-kamera yang zaman dulu. Tapi kalau yang sekarang kan sudah menggunakan micro SD ataupun mungkin yang disebut dengan, ya, penyimpanan digital, ya. Jadi tapi cara kerjanya sama, masih menggunakan 3 elemen tadi. Artinya ada optical, ya, opticalnya tetap masih ada karena dia menggunakan lensa. Nah, sebenarnya kamera ini cara kerjanya seperti mata manusia, jadi mengikuti cara kerja manusia. Jadi pada saat objek dilihat oleh mata dengan adanya cahaya, ya, jadi di sini yang berperan adalah cahaya. Kalau memang tidak ada cahaya, maka objek itu tidak akan terlihat. Jadi pada dasarnya adalah ada pencahayaan di situ, kemudian diterima oleh lensa mata, terus nanti akan diteruskan ke otak. Nanti otak akan mendeskripsikan bahwa objek ini adalah objek pohon, objek mobil, objek manusia, dan seterusnya. Maka nanti akan diteruskan kepada retina, yang diterima adalah, oh, itu adalah objeknya adalah pohon, mobil, dan seterusnya. Jadi itu adalah cara kerja kamera. Jadi ada 3 elemen, ya, optical, mechanical, dan juga chemical, ya. Nah, di dalam sintetik kamera ini, ya, sekali lagi, sintetik kamera ini adalah bukan
sebuah jenis kamera baru ya, tetapi adalah hanya sebuah pendekatan cara pandang ya, atau perspektif di dalam melihat sebuah benda atau sebuah objek. Nah, di dalam teknik sintetik kamera ini atau perspektif sintetik kamera ini membutuhkan 3 komponen utama, yaitu adanya bidang proyeksi ya. Bidang proyeksi di sini diwakili oleh lensa atau yang disebut sebagai optical element ya. Kemudian ada sistem koordinat viewer. Nah, koordinat viewer ini ada di dalam bidang proyeksi ya. Yang ketiga adalah mata. Mata itu nanti berkaitan dengan penerimaan ya, yang diterima oleh si pengguna kameranya ya. Nah, ini cara kerjanya adalah objek dipindahkan ke koordinat viewer yang ada di proyeksi, kemudian bayangan tadi ya diproyeksikan secara perspektif ya. Artinya proyeksi perspektif di sini adalah akan dibuat semirip mungkin dengan objek aslinya ya. Kalau misalnya kita mengcapture sebuah mobil yang jaraknya jauh, maka pasti akan terlihat kecil ya, sama seperti kalau kita melihat secara langsung dengan mata. Jadi makanya kamera itu adalah mengikuti cara kerja dari mata manusia. Kemudian objek perlu dipindahkan ke koordinat viewer agar posisi objek sesuai dengan arah mata. Nah, ini intinya adalah sekali lagi cara kerjanya adalah memang hampir dimiripkan dengan cara kerja mata dalam menerima sebuah objek. Tapi yang paling penting adalah di sini ada peran cahaya yang memang menentukan apakah objek tersebut bisa diterima dengan baik ya oleh mata. Karena kalau lighting atau cahayanya tidak cukup bagus, maka juga objek yang ditampilkan nanti oleh display ya, teknologi display itu juga tidak akan maksimal. Nah, ini skemanya skema dari cara pandang kamera atau sintetik kamera ya. Di sini ada sebuah objek ya. Di sini ada sebuah objek ya. Ya, di dalam sebuah objek ini sebenarnya disebut juga dengan world coordinate ya, atau koordinat dunia, di mana di dalam world coordinate ini sebenarnya ada 3 sumbu ya, yaitu sumbu X ya, sumbu X, ini sumbu X ya, kemudian sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z-nya ya. Jadi kalau kita berbicara objek 3 dimensi, maka ketiga sumbu ini pasti ada ya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Dan nanti objek ini akan diterima oleh bidang proyeksi ya. Proyeksi di sini ya, di dalam bidang proyeksi ini juga mempunyai 3 sumbu yang disebut dengan sumbu U, kemudian V, dan N ya. N ini sama seperti sumbu Z ya. Kemudian U-nya adalah sumbu Y-nya, V adalah sumbu Z-nya ya. Ini jadi terdapat satu proses yang disebut dengan transformasi dari koordinat dunia menuju ke koordinat viewer atau viewer coordinate ya. Nah, ini bidang proyeksinya atau yang disebut dengan bidang pemantul ya, yang untuk memantulkan objek yang ada di koordinat dunia atau world coordinate ya. Nanti dipantulkan ya berdasarkan tadi sumbu UVN, nanti maka diterima oleh mata sehingga nanti sesuai dengan objek yang dilihat oleh kamera ya. Jadi ini yang nanti akan ditampilkan oleh kamera, jadi sama seperti yang dilihat juga oleh mata. Nah, sekarang kita pengen tahu dulu ya, mengenal lebih jauh dengan viewport dan world coordinate ya. Jadi selama ini yang kita ketahui dalam
berkaitan dengan sumbu koordinat adalah berkaitan dengan pixel, karena kalau kita berbicara dengan teknologi display ya, apalagi raster display ya, di pertemuan kedua kemarin pasti akan berbicara mengenai adanya kumpulan-kumpulan titik atau dot ya dalam layar. Nah, ini yang disebut dengan pixel ya. Padahal di dalam koordinat dunia sebenarnya ada fungsi maksimum ya 2,45 dan minimumnya adalah minus 1,75 ya untuk koordinatnya yang tidak harus dalam bilangan bulat positif, artinya ada desimal di sana dan juga ada negatif. Nah, itu dinyatakan dalam koordinat kartesius ya. Nanti ada pembahasan lain untuk koordinat. Nah, oleh karena itu perlu adanya transformasi dari world coordinate ya, atau koordinat layar yang kita tahu kan, kalau kita melihat layar PC, layar smartphone, layar digital kamera misalnya. Nah, di sana terdapat world window. Artinya layar itu akan menampilkan posisi objek yang kita capture. Dengan kata lain berarti ada bagian-bagian yang tidak tercapture ya di dalam world coordinate ya. Nah, ini ada world window dan juga ada viewport ya. Nah, ini konsep dasar dari world window dan viewport ya. Ini adalah, ini misalnya ada sebuah objek pohon cemara ya, kemudian ada bulan. Nah, pada saat capture menggunakan kamera ya, ternyata yang di capture hanya bagian ini saja ya, hanya bagian ini saja. Padahal di world coordinate-nya adalah, atau di koordinat nyata masih ya terlihat ya, di sini sebenarnya masih ada ujung dari pohon cemaranya dan juga ada sisa dari bulan ya. Nah, nanti yang akan muncul di layar atau di display, yang di display kamera ya, maka akan seperti ini ya, clippingnya akan muncul seperti ini, hasil dari capture yang tadi sudah diterima oleh optical element ya, atau oleh lensa ya. Ya, jadi ini yang disebut sebagai, ini adalah screen-nya, kemudian ini viewport, sedang ini adalah screen window. Kalau kita menggunakan image pada PC atau monitor, di sana ada bagian-bagian tersebut ya, ada viewportnya, ada screen window-nya ya. Oke, nah jadi viewing coordinate ini kalau world coordinate tadi kita sering menyebutnya dengan XYZ ya, sumbu XYZ. Tapi kalau di dalam viewing coordinate nanti kita akan mengenal ada UVN system, karena di dalam viewing coordinate terdiri dari 3 sumbu, yaitu sumbu U, V, dan N. Nah, di dalam viewing coordinate ini nanti kita posisikan kamera pada world coordinate ya, atau koordinat dunia. Nah, posisi ini yang disebut juga sebagai VRP atau viewing reference point, atau titik acuan ya, penglihatan ya, titik acuan penglihatan. Nah, VRP ini nanti disebut sebagai vektor R, atau kalau dalam kamera adalah sebagai titik sudut pandang ya, atau dalam istilah fotografi adalah angle ya, perspektif. Nah, ini yang disebut dengan titik sudut pandangnya. Kita melihatnya dari sudut pandang mana? Dari sebelah kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Itu yang disebut dengan viewing reference point. Nah, kemudian yang kedua adalah arah view plane ya, disebut sebagai VPN atau view plane normal. Ini sebagai apa namanya, perspektif ya, atau arah view plane-nya ya. Nah, ini VPN ini disebut sebagai vektor N yang mewakili nanti yaitu NX, NY, dan NZ, karena ini kan base-nya adalah ke world coordinate ya, atau koordinatnya dunia ya. Kemudian untuk
arah sumbu V ditentukan berdasarkan vektor U, kemudian vektor U bersifat tegak lurus terhadap sumbu N dan sumbu V, ya. Sedangkan untuk posisi mata dari manusia di sini adalah disebut sebagai vektor E, ya, dengan persamaannya adalah E sama dengan EU, EV dan EN, ya. Jadi untuk posisi mata di sini disebut sebagai vektor E. Nah, ini hasil persamaan dari viewing koordinat tadi, ya. Jadi ini yang ada di dalam world coordinate, ya. Terdapat sumbu X, ya, sumbu Y dan sumbu Z. Ini diproyeksikan mendatar, ya. Proyeksinya adalah dalam bentuk mendatar. Sedangkan di dalam viewing koordinatnya atau di dalam koordinat viewernya di sini, ya, ini yang tadi ada 3 sumbu UVN, kemudian ini disebut dengan viewing reference point, ya, titik acuan, ya, titik acuan penglihatan. Jadi pertemuan antara ketiga sumbu yang ada di VPN tadi, ya, viewing koordinat, ya, sumbu U, V dan N. Nah, ini disebut dengan viewing reference point. Nah, ini disebut dengan atau persamaannya adalah VRP sama dengan R, ya, Rx, RY, RZ. Karena adalah tadi sumbu R adalah merupakan sumbu perspektif, ya, atau dilihat dari sudut pandang kamera. Nah, bagaimana cara untuk menghitung sumbu N, V, dan U? Nah, caranya adalah untuk menghitung atau untuk menentukan nilai N, yaitu dengan caranya memasukkan vektor norm dan vektor N. Dengan persamaan adalah N sama dengan norm dibagi dengan norm, ya. Nah, untuk memperoleh normnya sendiri, tentukan titik yang menjadi pusat pandang kamera, ya, atau look at. Nah, ini yang disebut dengan R tadi, ya. Norm sama dengan sin dikurang R. Kemudian untuk vektor V ditentukan oleh pemakai atau pengguna di sini atau yang dalam sisi mata manusia, yaitu berdasarkan vektor UP, ya, dengan persamaan UP, ya, UX, UY, Z, dan dihitung sebagai UP aksen sama dengan UP min UP dot N, ya, cross product N, ya. Kemudian di sini ada V sama dengan UP aksen, ya, dibagi dengan UP aksen. Nah, di sini ada catatan bahwa tanda titik di atas tadi menyatakan sebagai dot product dua vektor, ya. Sedangkan untuk UP aksennya adalah menyatakan panjang vektor UP aksen, ya. Nah, ini sehingga didapatkan hasil proyeksinya adalah menjadi seperti ini. Sekali lagi, VRP ini adalah merupakan vektor reference point yang merupakan pusat pertemuan antara ketiga sumbu tersebut, ya, sumbu U, V, dan N. Nah, karena di sini sudah ada persamaan dari sumbu U, nah di sana ada UP dan ada UP aksen. Ya. Nah, di dalam viewing koordinat ini, maka nanti vektor U harus tegak lurus terhadap vektor N dan V, sehingga nanti persamaannya menjadi U sama dengan N kali V, ya, dengan catatan N ini adalah merupakan perkalian silang, ya, atau N cross product V. Nah, nanti pada saat untuk penghitungan di dalam view plane-nya, di dalam view plane itu nanti untuk world coordinate atau koordinat dunia diberi nama variabelnya adalah W, kemudian diproyeksikan ke viewing koordinat, ya, atau koordinat penglihatan, ya, itu disebut dengan P,
dengan persamaan rumusnya adalah T sama dengan W dikurang R. Tadi masih ingat R adalah merupakan sebagai variabel sudut pandang ya, atau perspektif. PU sama dengan T dot produk U, kemudian PV sama dengan T dot produk V, PN sama dengan T dot produk N. Jadi T ini adalah merupakan transformasinya. Setelah titik di coordinate coordinate ditransformasikan ke view plane, maka tahap selanjutnya adalah melakukan proyeksi perspektif terhadap titik di dalam view plane. Nanti akan kita dapat rumus seperti ini ya. Jadi kita sudah dapat tadi di view plane-nya adalah P sama dengan PU, PV, PN. Kemudian nanti di vektor atau di titik view plane-nya untuk pusat matanya tadi ya, mata tadi diasumsikan dengan nama vektornya adalah E, sehingga EU, EV, N ya. Maka titik dari Q-nya nanti adalah U kali V ya di sini sebagai proyeksi perspektif dari P. Nanti dapat diperoleh persamaannya adalah U sama dengan EN PU dikurang EU PN ya, dibagi EN dikurang PN. Sedangkan untuk V-nya adalah EN PV dikurang EV PN dibagi EN min PN ya. Ini persamaan untuk mencari proyeksi dari view plane. Nah, nanti untuk lebih lanjut di dalam proyeksi view plane-nya, jika vektor E atau sumbu E ini adalah nilainya adalah 0,0 ya, IN, maka rumus di atas tadi dapat disederhanakan menjadi U sama dengan PU dibagi 1 min PN dibagi EN. Untuk V-nya adalah PV dibagi 1 min PN dibagi EN. Sehingga didapat rumus yang terakhir, persamaan rumusnya adalah menjadi seperti ini ya. Untuk dot produknya nanti didapat rumus atau persamaannya adalah D sama dengan N dot produk V, kemudian D sama dengan NX ya, dikali atau cross product VX ya, plus NY cross product VY plus NZ cross product VZ ya. Untuk cross produknya adalah D sama dengan N XV ya. Kemudian DX sama dengan NY cross product VZ min NZ cross product VY ya. Kemudian DY sama dengan NZ cross product VX dikurang NX cross produknya VZ ya. DZ sama dengan NX cross product VY, NY cross product VX. Sehingga nanti untuk menghitung panjang vektornya adalah V sama dengan akar VX ya, cross product VX ditambah VY cross product VY ditambah VZ cross product VZ ya. Jadi persamaan dari vektor ini setelah dikumpulkan atau dibuat persamaan secara keseluruhan, didapatkan hasil seperti ini ya, untuk rumus mencari vektor ya, vektor dot product maupun cross produknya. Baik, jadi kesimpulannya adalah sekali lagi, sintetik kamera atau kamera sintetis ini bukan merupakan salah satu jenis kamera baru ya, tetapi hanya sebagai cara pandang ya, atau perspektif bagaimana melihat sebuah objek ya, seperti layaknya sebuah lensa kamera. Baik, terima kasih. Itu saja untuk materi di pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pemilihan istilah ya, kesalahan dalam penyebutan istilah ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di materi pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.